Setelah istirahat di rumah makan Santoso di Jalan Wonosobo Parakan kilometer 11, perjalanan dilanjutkan menuju ke kota kecamatan Parakan di Kabupaten Temanggung. Sore itu, langit mulai memerah saat matahari bersiap untuk merunduk ke balik cakrawala. Udara segar dan sejuk bertiup lembut, mengiringi langkah-langkah kami yang penuh semangat. Sudah tahukah tentang kota Parakan? Kalau belum, mari ikuti perjalanan kami yang singkat ini. Parakan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kecamatan ini terletak di lereng Gunung Sindoro Sumbing. Kecamatan ini dilintasi jalur dari Wonosobo ke Yogyakarta, atau Semarang, dan Yogyakarta ke jalur Pantura atau Jakarta, via Wellery. Berdasarkan catatan sejarah Nugroho Noto Susanto, daerah Parakan ini merupakan sima, atau semacam tanah hibah pada masa Mataram kuno. Beberapa peninggalan berupa prasasti dan candi bisa ditemui di sekitar wilayah Parakan, di antaranya Candi Gondosuli yang berada di Bulu, Temanggung. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, daerah ini terkenal dengan senjata bambu runcing, bahkan nama bambu runcing sampai saat ini diabadikan sebagai julukan sebuah klub sepak bola kebanggaan warga Kabupaten Temanggung, Persitema yang berkompetisi di Liga Indonesia, yakni Persitema Laskar Bambu Runcing. Salah satu tokohnya adalah Kiai Haji Subhi yang dijuluki Jenderal Bambu Runcing, bersama tokoh-tokoh yang lain yaitu Kiai Haji Raden Sumogunardo, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji M. Ali, Kiai Haji Abdurrahman, dan tokoh-tokoh lainnya seperti Kiai Haji Mandur, Syahid Baidzowi, Ahmad Suwardi, Kiai Haji Istahori Syam'ani Al-Hafidz. Parakan juga merupakan tempat lahir tokoh perjuangan nasional Muhammad Rum, yang terkenal sebagai delegasi Indonesia dalam perundingan diplomasi Rumroyen. Dikatakan Parakan karena bersemayam kiai yang disebut Parak atau Parek. Kiai Parak pertama berasal dari Yaman dan Kiai Parak yang kedua dari pelarian Mataram ketika Amangkurat II memerintah, dan dalam struktur pemerintahan zaman Belanda tidak pernah tercantum Kelurahan Parakan melainkan Jetis, Klewogan dan sebagainya, namun dalam susunan berikutnya menjadi daerah Kawedanan. Masih banyak yang harus diungkap tentang Parakan, termasuk perhatian pemerintah Hindia Belanda dengan Parakan karena banyak pelarian tentara Diponegoro yang mengungsi di Parakan, sehingga Belanda sengaja menjadikan Parakan sebagai pusat candu agar generasi mudanya rusak dan sulit untuk bergolak menentang Belanda. Parakan pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Menoreh dengan bupati terakhir KRT Sumodilogo yang membuat heboh dan meninggal dibunuh oleh tentara Diponegoro. KRT Sumodilogo dimakamkan di Desa Tegalrejo, Bulu, Temanggung, sedang kepalanya di Selarong, Yogyakarta. Menurut catatan, ada beberapa ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bermukim di Temanggung. Geografi Parakan sebagai wilayah administratif kecamatan dibagi dalam 16 desa yang berbatasan dengan utara, Kecamatan Ngadirejo, Jumo, dan Kedu, Kabupaten Temanggung. Barat, Kecamatan Kledung, Ngadirejo dan Bansari, Kabupaten Temanggung. Selatan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Timur, Kecamatan Kedu dan Bulu, Kabupaten Temanggung. Desa atau kelurahan yang ada yaitu Sunggingsari, Delapansari, Caturanom, Depoharjo, Ringinanom, Wanu Tengah, Ngelondong, Parakan Kauman, Parakan Wetan, Dangkel, Watu Kumpul, Mandisari, Campur Salam, Tegal Roso, Bagusan, Teraji. Mata pencahariannya. Mayoritas masyarakat Parakan berprofesi sebagai petani, baik tanaman pangan, padi dan jagung, maupun komoditas lain yang sempat menjadi ciri khas, yakni tembakau. Profesi mayoritas kedua di Parakan adalah sebagai pedagang yang berpusat di beberapa pasar tradisional, dan ada juga yang berprofesi sebagai tukang bangunan, seniman, dan sebagainya. Keagamaan mayoritas penduduk Parakan beragama Islam, terbukti dengan banyaknya masjid, langgar atau surau atau musola dan pesantren di daerah ini. Namun, terdapat juga wihara, kelenteng dan gereja yang membuktikan eksistensi pemeluk agama lain di kota tersebut.
Toleransi antar umat beragama di Parakan relatif tinggi yang dibuktikan di antaranya dengan berbagai perayaan hari besar keagamaan yang turut dimeriahkan oleh penganut agama lainnya. Misalnya pada malam sebelum Hari Raya Idul Fitri, masyarakat mengadakan pawai obor keliling kota dan didukung dengan semarak oleh mereka yang beragama lain. Pada saat Hari Raya Idul Fitri pun mereka yang berlainan agama saling bersilaturahmi tanpa membedakan suku dan agama. Ada juga parade kesenian tradisional Islam yang biasanya diadakan tiap tanggal 1 Hijriah, Tahun Baru Islam, berpusat di depan Masjid Jami Al-Barokah Bamuruncing, Kauman, Parakan, yang dimeriahkan dengan berbagai macam unjuk kebolehan dari beberapa jenis kesenian, baik tradisional maupun modern yang sudah diadakan tiap tahun sejak 1995. Sebaliknya, saat Hari Raya Imlek, masyarakat bersama-sama menikmati hiburan liong atau barongsai dan kadang-kadang wayang potehi atau boneka panggung khas negeri Cina di halaman kelenteng Hok Tek Tong Parakan. Demikian pula saat hari Natal sering diadakan hiburan atau bazar yang melibatkan masyarakat dari agama lain. Bahasa mayoritas penduduk menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Penggunaan strata, krama, ngoko, dalam bahasa keseharian juga masih sering dipraktikkan. Dialek Jawa di Parakan tidak jauh berbeda dengan dialek Mataram yang merupakan prosentase terbesar dialek bahasa Jawa di Jawa Tengah. Meski demikian, dialek Banyumasan mulai mencampur dalam dialek Parakan. Contoh paling kentara adalah penggunaan nyong sebagai kata ganti orang pertama tunggal yang serupa dengan dialek Banyumasan. Beberapa kata bahkan muncul sebagai ciri dialek yang tidak dapat ditemui pada dialek bahasa Jawa lainnya. Misalnya kata jotek yang sinonim artinya dengan kata emoh, tidak mau, dalam dialek bahasa Jawa lainnya. Kata-kata khas lainnya bahkan hampir punah antara lain enyong aku saya, enjo ayo pergi, arek mau akan, buk kaos kaki, DHE, kasar, kamu. Es krim, gage geendang ayo cepat bergegas. Hanjuk lalu. Kambek bersama. Koplat gila, tidak masuk akal, kasar. Lueh terserah. Embuh-emburuh tidak tahu. Nana nono tidak ada. Endai syukurin. Endak apakah? Endak iya, dibaca, endak iyo, apa benar? Rempon rumpi. Samang, halus, kamu. Cutang suthang, kasar, kaki. Sosi kunci. Embirek, kasar, tidur. Deson istilah untuk orang yang mudah marah, tersinggung. Saoto-soto, tea, dibaca, tu, tea, adalah akhiran kata yang ada dalam kalimat. Contohnya, apa tea? Angel tea, modar tea, koplak tea. Ya jaket. Kata-kata berikut merupakan ungkapan kasar yang tidak baik. Ora ilok, biasanya diungkapkan ketika sedang kesal, marah. Antara lain, jathel, kasar, tidak mau, tidak sudi. Jidor, kasar, syukurin rasakan akibatnya, biarin. Modar, jingkeng, cokik, pokik, joliding, kasar, mampus, mati kamu, mati, syukurin. Nhasmu, kasar, kepalamu. Cocote, kasar, mulutmu. Sikak, kasar, bulu di antara dubur, bajingan. Matane, kasar, mata MU. Sutik, kasar, wegah. Jembat, alus nek iki, apek. Celeng, kasar, babi hutan. Asu, kasar, anjing. Tempat menarik bersejarah terdekat, Kelenteng Hok Tek Tong, yang berdiri sejak tahun 1840-an masih sesuai dengan aslinya walaupun sudah beberapa kali direhabilitasi pada tahun 1852, 1882, 1940, 1958 dan 2009. Papan prasasti tersusun rapi di ruangan sebelah utara bangunan utama, Kretek Kali Galeh, jembatan peninggalan zaman Belanda di Sungai Kali Galeh lama masih digunakan sebagai penyeberangan pejalan kaki.
Pada masa penjajahan Belanda, jembatan tersebut pernah dibumi hanguskan oleh para pejuang untuk menghalau penjajah masuk kota. Kretek Rel Sepur, jembatan kereta api peninggalan zaman Belanda di sungai, kali, galeh, kondisi jembatan saat ini menyisakan beberapa rangka saja. Masjid Jami, Al-Barokah Bambu Runcing. Kauman Parakan merupakan markas perjuangan pada masa penjajahan Belanda. Sudah beberapa kali masjid bersejarah ini dipugar, namun arah kiblat masjid hanya 8 derajat titik barat ke utara yang seharusnya 24 derajat titik barat ke utara, jadi kondisi sekarang sholat di Masjid Al-Barokah Kauman menghadap ke Somalia, tidak ke Makkah. Monumen Stasiun Sepur, Parakan Wetan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, stasiun ini digunakan sebagai terminal pengangkutan para pejuang, terutama dari Jawa Timur, yang akan menyepuh, memberikan kekuatan spiritual, bambu runcing kepada para kiai di Parakan. Pasar Legi, Jetis Kauman. Pasar Ento, Parakan Wetan. Sendang Sidukun atau lebih dikenal Pemandian Teraji. Konon di sendang ini pada penjajahan Belanda sering dijadikan tempat spiritual saat malam satu sura oleh pejuang asli Jawa. Pondok Pesantren Kiai Parak, Kauman Parakan. Pondok Pesantren Zaidatul Ma'arif, PPZM, Kauman Parakan, pondok pesantren tertua di Parakan. Acara, peristiwa menarik padusan, acara mandi bersuci, pembersihan badan bersama, dilakukan di Sungai Kolam. Sehari sebelum Ramadan, parade kesenian tradisional Islam. Setiap 1 Muharram, sura dipusatkan di Masjid Al-Barokah Monumen Bambu Runcing, Pawai Oncor. Parade obor disertai takbir setiap malam Lebaran, 1 Syawal. Kesenian tradisional. Kubro siswa tarian dengan memakai seragam topeng, diikuti dengan alat musik pukul. Dimainkan juga oleh anak-anak, jaran kepang, kuda lumping tarian dengan menggunakan tunggangan kuda yang terbuat dari bambu dan dihias meriah. Endibak, lantunan puji-pujian Islami dalam bahasa Arab, yang dinyanyikan bersama-sama yaitu dengan membacakan sebagian kitab berjanji. Kadara, dibaca kadaro lantunan puji-pujian terhadap Rasul diiringi 3 buah terbang besar yang sampai sekarang masih eksis tiap malam Jumat Pahing berlatih di Musola Waqfiyah, Bani Israel, Karangtengah, Parakan Kauman. Zanzanen Berjanjian, Sholawatan Jawa, lantunan pujian kepada Nabi Muhammad S.A.W. dengan musik perkusi tradisional kelompok ini ada di Kampung Londong, Jogomertan, Klewogan, dan sebagainya. Salabat di Kampung Kembaran Desa Campur Salam, Parakan. Burdahan. Hampir sama dengan endibak tetapi lebih sering dilakukan oleh kaum ibu. Hadrah hampir sama dengan kadaro tetapi jumlah rebana yang dipakai lebih banyak dan masih sering dilakukan di lingkungan Klewogan di rumah almarhum BPK Haji Murtado, Haji Atmo, dan Desa Nglondong yang sering dilakukan di kediaman KH, Mas Duk Muafikin pengasuh Ponpes Darussalam. Makanan tradisional aneka roti dan kue tradisional dapat diperoleh di beberapa toko, warung, antara lain di Pasar Kembang, toko di Jalan Brigjen Katamso, penjajah di Pasar Ento, maupun Pasar Legi. Beberapa makanan tradisional, khas, Parakan yang layak dicicipi ataupun dibeli sebagai oleh-oleh antara lain, emping jet, ento, sejenis emping yang terbuat dari ketela pohon, rasanya gurih. Intip pisang, terbuat dari ketan dan kelapa serta berisi buah pisang menjadikan makanan ini sebuah hidangan yang menarik dengan rasa yang kompleks antara gurih dan juga manis. Segagana, nasi yang dicampur dengan sayuran, parutan kelapa, ikan teri, tempe dan kadang-kadang juga ditambah kentang, jeroan iaso. Gudeg gurih, berbeda dengan gudeg Yogyakarta, gudeg di daerah ini manis tapi gurih. Sega jagung, nasi jagung, yang disertai sayuran rebus dan rempeyek jagung teri. Coro bikang, makanan kecil yang termasuk salah satu jajanan pasar yang terbuat dari telur krim, rasanya manis. Lemper, juga merupakan jajanan pasar yang terbuat dari ketan dengan daging ayam di dalamnya, disajikan dengan dibungkus daun pisang. Bolu, yang berbeda dengan pengertian bolu pada umumnya. Bolu di sini berdiameter kecil, segenggaman tangan, dan dipanggang sehingga permukaannya berwarna coklat.
Wehku atau moho, semacam bikang berwarna putih dan berasa manis. Pelok, semacam kue kering berbentuk oval yang berbahan sama dengan kue bolu. Roti kelapa kue kering terbuat dari tepung kelapa dan telur enak dan renyah. Cita kue dari beras ketan yang diisi kacang hijau atau kacang tanah yang ditumbuk lalu dikukus bersamaan. Wedang ronde diparakan disajikan berupa air rebusan jahe, lalu indil-indil yege terbuat dari tepung beras ketan yang diisi kacang manis dan disajikan panas-panas bersama dengan emping melinjo, kacang goreng, dan beberapa gorengan seperti endog gluduk dan tempe kemol. Wolak-walik, kue bakar berbentuk bundar pipih dengan bahan dasar tepung dan pisang, dibungkus daun pisang. Kipa, dibaca kipo, kue bakar berbentuk lonjong pipih dengan bahan dasar tepung yang berisi adonan gula jawa dan kelapa, dibungkus daun pisang. Widaran kue berbentuk angka 8 yang digoreng dan dilapisi dengan gula pasir. Makanan diparakan juga banyak yang dinamai dengan istilah yang unik-unik, antara lain, endog gluduk, secara harafiah bisa diartikan sebagai telur, endog, guling, gluduk. Dibuat dari ketela pohon yang dilumat, dicampur gula, garam vanili dibentuk bulat dan digoreng, kemudian dilumuri wijen. Tempe kemul tempe bersalut tepung yang digoreng atau semacam mendoan gaya parakan. Tahu cokol, atau tahu isi irisan wortel, irisan sayur, kecambah. Endas borok sikil kroak ketela yang ditumbuk dan dibuat bundar seperti pizza. Memakai gula jawa dan taburan parutan kelapa. Randa sisik. Ganjel rel. Semar mendem sejenis lemper, tetapi dibalut dengan kulit dadar yang terbuat dari telur yang digoreng tipis dan isi di dalamnya adalah daging ayam cincang gurih. Demikian sekilas tentang kota kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Semoga memberikan informasi yang positif. Matur nuwun.